Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sore ini masih melanjutkan membaca beberapa hadis yang menjelaskan tentang banyaknya jenis kebaikan. Jadi Allah telah membuat aneka macam jenis kebaikan, maka kita dipersilahkan untuk menekuninya sesuai dengan yang bisa kita lakukan. Sahabat Nabi itu semuanya orang-orang baik, semuanya orang-orang soleh, tapi bentuk kesolehannya beda-beda sesuai dengan profesinya masing-masing. Kemudian kebaikan itu selain bermacam-macam juga bertingkat-tingkat. Setidaknya itu ada 4 tingkatan. Yang paling tinggi tingkatannya adalah iman kepada Allah. Di bawahnya berjuang di jalan Allah. Di bawahnya lagi yaitu memberi manfaat kepada orang lain atau kepada makhluk lain. Yang keempat atau yang terendah yaitu tidak merugikan orang lain. Itu tingkatan-tingkatan kebaikan. Kemarin sudah kita bacakan hadis yang pertama. Sore ini kita lanjutkan hadis yang kedua. Asani, hadis yang kedua, an Abi Dzarin, dari Abi Dzar, aidon sebagaimana hadis yang pertama, sama-sama dari Abi Dzar yang nama aslinya Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau telah bersabda, yusbihu, memasuki waktu pagi, ala kulli sulama, atas setiap ruas-ruas tulang, min ahadikum, dari diri kalian, apa sodakotun, keharusan atau anjuran bersodakoh. Hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa setiap kebaikan itu sering diucapkan dengan kalimat sodakoh. Artinya kebaikan tersebut diberi pahala seperti pahalanya orang bersedekah. Nah, dalam tubuh manusia itu ada beberapa ruas. Ada yang mengatakan ada 300 ruas. Untuk tulang belakang saja itu ruasnya ada 33. Nah, Rasulullah menganjurkan bahwa hendaknya setiap hari ruas-ruas tubuh kita itu atau ruas-ruas tulang tubuh kita itu disodakoi, ya. Jadi Rasulullah menganjurkan kepada kita agar setiap ruas dalam tubuh kita itu setiap hari disodakoi, supaya ruas kita itu tetap sehat, ya, tidak gampang pengapuran. Itu selain mengikuti anjuran dokter, juga ada terapi rohani, yaitu hendaknya setiap ruas itu setiap hari disodakoi. Kalau misalnya dalam tubuh kita ini ada 300 ruas, ya hendaknya kita melakukan satu amal soleh 300 kali yang nilainya sama dengan sodakoh 300 kali. Fakullu tasbihatin, maka setiap bacaan tasbih itu sodakotun, diberi pahala seperti orang bersodakoh. Jadi kata-kata sodakoh selama ini identik dengan memberikan sesuatu kepada orang lain. Sesuatu itu yang dimaksud adalah harta atau uang, umumnya begitu. Tapi sesungguhnya kata sodakoh ini sering dipakai untuk segala jenis kebaikan. Sehingga ketika seorang baca tasbih, maka dia diberi pahala seperti orang bersodakoh. Maka bagi orang yang
tidak memiliki harta, tidak memiliki uang, dia bisa bersodakoh. Sodakohnya tidak dengan harta atau uang, tapi dengan banyak bertasbih. Karena setiap bacaan tasbih itu pahalanya seperti orang bersodakoh. Wa kullu tahmidatin sodakotun. Begitu juga setiap kita membaca tahmid, bacaan alhamdulillah, itu juga diberi pahala seperti orang bersodakoh. Ya. Sekali lagi, bagi orang-orang yang tidak punya harta, tidak punya uang, tidak bisa sodakoh dengan materi, dia bisa beramal soleh dengan cara membaca tasbih subhanallah atau membaca tahmid alhamdulillah, yang keutamaannya atau pahalanya itu sama dengan orang bersodakoh. Wa kullu tahlilatin sodakotun. Begitu juga setiap kali kita membaca tahlil kalimah la ilaha illallah, itu juga diberi pahala seperti pahalanya orang bersodakoh. Wa kullu takbiratin sodakotun. Begitu juga setiap kita membaca takbir Allahu Akbar, itu juga diberi pahala seperti orang bersodakoh. Kalau ruas tulang belakang manusia ada 33, maka kita ketika wiridan ba'da sholat itu sudah dibiasakan baca tasbih 33 kali, baca tahmid 33 kali, baca takbir 33 kali, baca tahlil juga 33 kali. Jadi itu dalilnya atau keterangannya mengapa selama ini kalau kita habis sholat kok wiritannya subhanallah 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 33 kali, kemudian Allahu Akbar atau alhamdulillah alhamdulillah masing-masing 33 kali, kemudian nanti la ilaha illallah juga 33 kali, karena ruas tulang manusia, tulang belakang manusia itu juga ada 33 ruas, dan Rasulullah menganjurkan hendaknya setiap ruas itu disodakoi. Wa amrun bil ma'ruf sodakotun. Memerintahkan yang ma'ruf itu juga diberi pahala seperti orang bersodakoh. Dalam pengajian yang lalu sudah kita bahas secara panjang lebar tentang problematika dalam beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Wa nahyun anil mungkari sodakotun. Mencegah dari perbuatan mungkar itu juga diberi pahala seperti orang bersodakoh. Wa yujzi'u, dan mencukupi min dalika, dari semuanya itu, rok'atani, 2 rakaat, yarka'uhuma, yang rukuk, minad duha, dari sholat duha. Artinya seandainya seorang itu di pagi hari dia tidak sempat baca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, maka sebagai gantinya yaitu dianjurkan sholat sunnah 2 rakaat di waktu duha. Ya. Artinya sholat sunnah 2 rakaat di waktu duha itu juga dinilai sebagaimana pahalanya orang bersodakoh. Artinya dapat pahala seperti pahalanya orang bersodakoh. Jadi sekali lagi hadis ini penekanannya buat orang-orang yang tidak bisa sedekah menggunakan harta atau kekayaan. Jadi yang fakir miskin kalau pengen sodakoh, mau sodakoh duit nggak punya, mau sodakoh barang nggak punya, dia bisa dengan bersodakoh, yaitu banyak membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Syukur-syukur kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat di waktu duha. Tapi untuk yang kaya, ya kalau mau sedekah jangan kemudian milih sodakoh tasbih, nanti jadi orang pelit nanti. Ya. Kalau untuk orang kaya, ya sodakohnya pakai harta. Orang yang berilmu, sodakohnya pakai ilmu. Nggak punya harta, nggak punya ilmu, tapi punya tenaga, bisa sodakoh menggunakan tenaganya. Jadi Allah menyediakan aneka macam jenis kebaikan. Kita disuruh milih. Ya.
Jadi kalau yang kaya sedekah menggunakan uangnya, menggunakan hartanya, yang miskin bisa dapat sodakoh dengan cara banyak baca tahmid, tasbih, tahmid, tahlil. Dah. Asalisu hadis yang ketiga, anhu masih diriwayatkan dari Abi Dzar, yaitu Jundub bin Junadah, semoga Allah selalu meridhoinya. Qala Abi Dzar berkata, qala telah bersabda sapaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uridat ditampakkan alayya kepadaku apa a'malu ummati, perbuatan-perbuatan umatku, hasanuha wa sayyi'uha, yang baik maupun yang buruk. Fawajadtu maka aku mendapati fi mahasini a'maliha, dalam kebaikan-kebaikan perbuatannya adalah al-adza, ya, yaitu satu rintangan, yumatu yang disingkirkan anitoriki dari jalan. Wawajatu dan aku mendapati fi masawi'i a'maliha, termasuk keburukan perbuatan umatku adalah an-nakho'atu, yaitu meludah takunu fil masjidi, yang dilakukan di dalam masjid, la tudfanu, yang kemudian tidak diuruk dengan tanah. Jadi begini, hadis ketiga ini sama rawinya dari Abi Dzar, yaitu Jundub bin Junadah. Rasulullah bersabda bahwa ditampakkan kepada Rasulullah perbuatan-perbuatan umatnya. Jadi apa yang dilakukan oleh umat Rasulullah itu Rasulullah diberitahu oleh Allah, yang baik maupun yang buruk, ya, yang baik maupun yang buruk. Maka ketika umat Rasulullah itu melakukan kebaikan, itu Rasulullah ya senang, karena Rasulullah tahu. Sebaliknya, kalau umat Rasulullah melakukan keburukan, itu Rasulullah bersedih, maka beliau kemudian memohonkan ampunan kepada Allah. Nah, dari sekian macam kebaikan yang ditampakkan kepada Rasulullah, salah satunya adalah menyingkirkan rintangan dari jalan, Pak. Ya. Salah satu kebaikan umat Rasulullah yang oleh Allah ditampakkan sehingga Rasulullah melihatnya adalah menyingkirkan rintangan di jalanan. Rintangan di jalan itu apa? Bisa jadi ya bentuknya itu duri, atau sesuatu yang membuat orang terpeleset, atau sesuatu yang membuat orang tergelincir, kesandung, dan lain sebagainya. Itu juga termasuk kebaikan, ya, yang dilakukan oleh umat Rasulullah, yang Rasulullah diberitahu oleh Allah. Nah, ini yang menjadi permasalahan kita adalah Islam mengajarkan kita menghilangkan rintangan di jalanan, tapi kenyataannya dari kita banyak justru membuat rintangan di jalanan. Apa itu contohnya? Yaitu yang sering disebut dengan istilah polisi tidur. Padahal jelas dalam hadis dikatakan kita ini duri aja suruh nyingkirin, kulit pisang aja suruh nyingkirin, ini malah dibikinin polisi tidur. Ini juga perlu dievaluasi, perlu dipikir ulang. Memang kadang-kadang alasannya itu habisnya yang lewat ugal-ugalan, sehingga supaya tidak ngebut maka kemudian dipasanglah polisi tidur. Tapi kadang-kadang masangnya juga berlebihan, ya, setiap berapa meter ada polisi tidurnya. Nah, orang yang masang itu apakah dia tidak membayangkan seandainya dia pas lagi sakit, atau keluarganya sakit, atau bahkan mungkin istrinya sedang mau melahirkan, terus harus lewat jalan yang banyak polisi tidurnya, tersiksa nggak kira-kira? Ya, tersiksa nggak kira-kira? Setiap 2 meter gejluk gitu, tersiksa sekali, ya, tersiksa sekali. Maka yang dimana ini juga harusnya dirembuk, ya. Memang idealnya itu gini, idealnya itu yang lewat itu sopan, kemudian jalanannya ndak usah dikasih rintangan, mestinya begitu. Nah, kadang-kadang yang lewat ugal-ugalan kemudian dipasanglah rintangan. Padahal Rasulullah, ya, mengajarkan salah satu jenis kebaikan yang dilakukan oleh umatku adalah menyingkirkan rintangan di jalanan. Ada duri suruh nyingkirin,
Ada kulit pisang suruh nyingkirin, ada batu suruh nyingkirin, ada pecahan beling suruh nyingkirin. Nah, ini malah dipasang rintangan. Ya. Maka adanya polisi tidur itu bisa dilihat dari dua sudut pandang. Ini untuk menyelamatkan apa utah untuk mencelakai. Mungkin kalau di situ sering terjadi orang kebut-kebutan, sering terjadi tabrakan, kemudian dipasang polisi tidur, berarti dalam rangka menyelamatkan. Tapi kalau tidak pernah ada tabrakan, tidak pernah ada kebut-kebutan, kok dipasang, berarti merintangi. Berarti perlu dipikir ulang, ya. Apakah itu tindakan yang bijak atau tidak? Ya. Jadi kebaikan yang dilakukan oleh umatnya Rasulullah diberitahu oleh Allah, keburukan yang dilakukan oleh umatnya Rasulullah juga dikasih tahu. Nah, salah satu bentuk keburukan itu adalah meludah di dalam masjid. Ini kalau kita ngelihat masjid di zaman sekarang, kayaknya tidak mungkin orang itu meludah dalam masjid. Tapi Rasulullah bersabda ini pada saat masjid itu masih lantainya itu tanah, Pak. Ya, jangan dibayangkan masjid zaman sekarang yang sudah rapi, bersih, ya, lantainya di keramik, dipoles, mengkilap. Tidak seperti itu. Zaman dulu, zaman Rasulullah, masjid itu lantainya tanah, hanya ditatain kerikil-kerikil gitu, ya, ditata rata gitu. Sehingga ya ada ceritanya orang kencing di dalam masjid, ya, ada kan di dalam hadis, ya. Kemudian ada yang dengan seenaknya meludah di dalam masjid. Nah, itu termasuk keburukan yang harus dihindari. Makanya di masjid-masjid besar itu banyak disediakan air minum dan tisu. Air minum buat mereka yang haus, tisu buat mereka yang ingin meludah. Jadi kalau bapak-bapak pas lagi ibadah haji atau umroh kan banyak tisu itu. Orang kalau meludah di dalam masjid diludahin di tisu, kemudian tisunya dimasukin ke dalam saku, nanti dibuang di tempat sampah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.